Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, seminggu sebelum putusan hakim dijatuhkan kepada Sambo, Pak Jokowi mengumpulkan para petinggi penegak hukum. Ya, mulai dari Bapak Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, dan Pak Mahfud MD. Pertanyaannya, ada apa? Nah, tentu pertemuan tersebut itu membahas hal-hal yang menjadi isu hangat di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti kita ketahui, kasus Sambo itu memakan banyak perhatian masyarakat. Tentu di sini diperlukan keterlibatan Pak Jokowi ya agar isu tersebut itu tidak terus berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, prestasi Pak Jokowi di sisi politik, keamanan, dan ekonomi itu memang kita wajib acungkan jempol. Ya, keberhasilan beliau di sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur itu luar biasa. Tapi di sisi hukum ini menjadi banyak pertanyaan. Bahkan ada ya istilah di masyarakat bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, Pak Jokowi ingin membuktikan apakah betul seperti itu penegakan hukum di Indonesia. Nah, kalau kita coba merunut ke belakang sedikit, nah itu ada pertemuan antara Surya Paloh dan Pak Jokowi. Ya, karena isunya bahwa ada keretakan Pak Jokowi dan Bang Surya Paloh. Nah, ini dibuktikan oleh Bang Surya Paloh ya dalam pernyataan beliau ketika mengunjungi Partai Golkar. Ya, Cak Ompong itu ada 3 poin yang Cak Ompong catat, yaitu adalah pertama, bahwa stabilitas politik dan keamanan itu hendaknya dijaga karena memang sampai saat ini yaitu keberhasilan Jokowi di dalam ya perpolitikan dan keamanan itu juga menjadi keberhasilan Nasdem karena Nasdem menjadi bagian koalisi pemerintahan. Yang kedua, hendaknya ya ekonomi yang sudah baik yaitu tetap harus terjaga. Demikian juga pembangunan ya hendaknya itu berkelanjutan. Nah, ketika ditanya bagaimana Pak Jokowi pada saat ditemui, ini Bang Surya Paloh menyatakan bahwa suasana kebatinan dan romantisme itu tidak ada yang berubah. Nah, tentu pertemuan ini itu juga mengundang banyak pertanyaan. Yang dibicarakan apa? Nah, ini biasanya setelah pertemuan itu ada press release. Baik itu datang dari Pak Jokowi maupun dari Bang Surya Paloh. Tapi pertemuan kedua tokoh ini itu tidak mengeluarkan press release. Sehingga kadang-kadang kalau dikejar oleh wartawan ketika Pak Jokowi ditanya hasil pertemuannya apa, mau tahu aja. Oke, kita kembali kepada petinggi yang dikumpulkan. Mengenai kasus Sambo, clear ya bahwa sudah diputuskan kepada semua terdakwa. Nah, hasilnya apa? Hasilnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu meningkat, kembali pulih setelah kasus ini dibongkar dan memang sungguh sangat alot. Ya, kalau bukan peranan Pak Jokowi, kasus ini mungkin terkubur. Tapi oleh karena Pak Jokowi yang sudah 4 kali mengeluarkan statement, ya akhirnya kasus ini terungkap dan terbongkar dan sudah divonis. Itu mengenai kasus Sambo. Ya. Yang kedua, kalau kita melihat Johnny Plate,
Joni Plate juga beberapa hari belakangan itu dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Dalam hal apa? Dalam hal terduga korupsi, ya, proyek BTS. BTS itu Base Transceiver Station, ya, untuk wilayah timur. Jadi kalau tendernya itu ada dibagi menjadi 5 paket, ya. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah paket 345. Ah, apa permasalahan yang timbul di situ? Itu dicurigai, ya, bahwa pengaturan tender. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterlibatan adik daripada Joni Plate, ya, yang ikut cawe-cawe. Ada apa ini? Ya. Nah, diperkirakan itu korupsi sekitar 10 triliun. Ya, jadi kasus itu sudah bergulir dan Joni Plate sudah menghadap pihak Kejaksaan Agung untuk menjelaskan duduk perkaranya. Dan beberapa orang ya sudah ditahan, ya, terkait dengan tender-tender tersebut. Itu mengenai Joni Plate. Dan kita ketahui Joni Plate adalah sekjen Partai Nasdem yang juga menjadi anak buah daripada Surya Paloh. Yang ketiga mengenai Anies Baswedan. Anies Baswedan, ya, seperti kita ketahui dan menjadi konsumsi perbincangan di masyarakat adalah kasus Formula E. Dan kasus ini masih terbuka di KPK. Nah, ada kesan seperti dihambat-hambat, ya. Bahkan dikeluarkanlah isu bahwa itu adalah penjagalan Anies untuk maju menjadi calon presiden. Padahal kasus Formula E yang ada di KPK itu sudah ada sebelum pencapresan seorang Anies oleh Nasdem. Nah, kalau kita hubungkan pertemuan Jokowi dan Nasdem, Bang Surya Paloh, tentu ada menyangkut Joni Plate dan Anies Baswedan. Ya, pasti terhubung ke sana. Nah, seperti apa? Tentu kalau menurut Cak Ompong dengan dikumpulkannya penegak hukum, ya, seperti tadi Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Ketua KPK, tentu dua kasus ini akan diusut, ya, setelah kasus Sambo selesai, ya. Nah, bagaimana dengan Nasdemnya? Ya, kalau menurut Cak Ompong, tentu Nasdem akan kembali ke kata-kata yang sungguh mulia. Kalau itu memang tersangkut dengan korupsi, ya Partai Nasdem tidak akan membelanya. Dan Anies diperkirakan akan batal untuk sebagai calon presiden. Nah, tapi bagaimana itu kita tunggu saja KPK dan Kejaksaan Agung bertindak. Oke, thank you.